Wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore dari semuanya. Lagi sore. Oke, hari ini kita akan bahas tentang soal simak sejarah. Simak udah buka pendaftaran kan ya? Udah daftar semua? Belum. Cepet-cepet daftar. Daftar paling awal. Ya nggak apa-apa kan itu simak nggak ada awal nggak ada akhir, sekali doang. Masa ada 3 hari kan? Emang iya ya? 3 hari kan? Oh, iya. Udah dapat. Tapi ini kan online apa offline? Online. Online. Berarti kayak tahun lalu. Ya tahun lalu itu harus tahun lalu online. 2 tahun lalu Offline. offline. Belum pandemi. Mendingan offline. Ya mendengar offline emang. Soalnya corona coy, gas. Oke. Berdasarkan pengalaman simak tahun lalu ya sama orang anak-anak MP yang udah simak online tahun lalu, walaupun nanti online dan harus ada kamera dan kalian mikir mungkin bisa searching gitu kan, tapi setelah diikuti yang tahun lalu pengalamannya itu, walaupun kalian bisa searching tapi akan memakan waktu yang sangat lama karena soalnya itu susah untuk di searching udah pasti. Nah makanya harus banyak latihan soal lagi sampai simaknya dilaksanakan. Oke, mungkin ada yang ambil UGM betul? Mau? Gitu ya? Kapan sih nanti? Belum ada pengumuman ya tapi ya. Nah sebenarnya materi simak dan utul relatif cukup sama. Kebanyakan kalau untuk sejarah sendiri itu materinya sejarah Indonesia daripada sejarah dunia. Ya, seperti yang ini sudah kalian ambil soalnya ya tentang simak UI tahun 2018 dan nanti ada 2019. Oke, kita bisa bahas dari yang nomor 1 simak UI tahun 2018. Di sini ditanyakan tentang konsep dasar ilmu sejarah seperti biasa di nomor 1. Yang ditanya adalah penulisan historiografi tradisional Indonesia seperti babat dan tarikh bersifat apa? Namanya historiografi. Apa tahapan historiografi itu? Penulisan kembali ya. Kalau di tahapan penulisan sejarah. Mungkin di UTBK nggak ada yang dapat ya kemarin ya tahapan penulisan sejarah ya. Tapi bisa aja dapat ini nanti tentang yang namanya historiografi di Indonesia. Historiografi di Indonesia. Nah, penulisan sejarah di Indonesia itu terbagi ke dalam 3 tahapan. Ini penulisan sejarah Indonesia itu terbagi ke dalam 3 tahapan. Ada yang disebut dengan historiografi, tradisional, terus ada historiografi. Habis tradisional apa? Sebelum modern ada kolonial, baru yang terakhir ada modern atau nasional ya. Historiografi nasional. Nah bedanya apa nih? Ya penulisan sejarahnya kita pertama kali mengenal tulisan pertama kali pada zaman Hindu Buddha kan ya, yaitu prasasti Pak prasasti tertua dan tulisan tertua di Indonesia dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berarti ciri-ciri historiografi tradisional apa? Betul, istana sentris, berkutat atau menceritakan tentang kehidupan istana sentris. Terus dia subjektif berdasarkan penulisnya. Bisa ada di kitab-kitab misalnya negara pertagama itu sifatnya puja sastra kan subjektif banget. Terus selain itu dia bersifat naratif, menggambarkan tentang suatu silsilah keluarga kerajaan yang dia sifatnya kuat dalam genealogi, tapi lemah dalam kronologi. Maksudnya apa tuh? Kuat dalam genealogi, bapaknya punya anak, anaknya punya anak, cucunya punya anak kayak gitu. Itu namanya genealogi. Silsilah keluarga kerajaannya tercatat dengan jelas. Tapi waktu kapan terjadinya nggak jelas. Gitu. Itu namanya kuat dalam genealogi, lemah dalam kronologi. Gitu ya.
Terus yang kedua, kalau historiografi kolonial berarti zaman penjajahan. Karena yang menjajah Indonesia berarti dia adalah Eropa sentris. Dia masih subjektif. Terus dia digunakan untuk melegitimasi atau memperlama pemerintahan kolonial, melegitimasi kolonialisme atau penjajahan. Kalau nasional berarti dia Indonesia sentris ya, yang nulis orang Indonesia gitu. Terus dia sudah objektif dan ditulis untuk meningkatkan yang namanya patriotisme dan nasionalisme. Gitu. Berarti tentang perjuangan kemerdekaan dan sebagainya. Berarti jawaban nomor 1 yang apa? Penulisan historiografi tradisional Indonesia seperti babat dan tarikh. Nah, ini kan kalau babat sama tarikh ya yang ditanya. Berarti bisa dua nih, bisa naratif, bisa subjektif gitu kan. Biasanya babat sama tarikh itu nggak ada pengarangnya. Jadi lebih sifatnya naratif, menggambarkan tentang suatu apa sih namanya tuh silsilah keluarga kerajaan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang option D daripada yang subjektif. Kalau subjektif itu biasanya ada pengarang. Gitu. Karena dia subjektif. Itu ya. Lanjut ke nomor 2. Kemunculan kerajaan Hindu-Buddha dan di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan Timur. Apa? Jawabannya naratif. Benar ya? Dan Sumatera Selatan sejak abad ke-5 merupakan akibat dari apa? Yang D, terbentuknya jalur baru pelayaran di Nusantara. Menuju hubungan dagang. Nah ini kalau di KJ-nya kan D ya. Nah lihat dulu opsi yang lain. Meluasnya hubungan dagang. Nah ini kemunculan apa sih namanya kerajaan Hindu dan Buddha. Coba ini kita gambarkan seperti biasa peta Indonesia. Dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai Oke. Letaknya di mana kalau kerajaan Hindu pertama ini letak Kalimantan Timur. Timur ya? Ya. Ya, kalau ibu kota kita kan ada di Kaltim ya. Di mana tuh? Di sini. Ini Kutai. Terus yang kalau Buddha pertama di Jateng, Kalingga dulu. Nah nanti ada Sriwijaya juga di sini. Palembang ya, Sriwijaya. Ada juga di Jawa Timur nanti ada Majapahit ya, ada Mataram, ada Majapahit juga di sini. Tapi kita lihat nanti. Gede ya. Nah intinya kenapa kok ada yang namanya kerajaan Hindu-Buddha? Kan ada teorinya. Teorinya apa? Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Kalau terbukanya jalur pelayaran, ya belum terbuka karena apa? Belum ada orang-orang Eropa ataupun orang-orang Indonesia, orang-orang asing yang pada waktu itu awalnya ke Indonesia. Tapi kalau ditanya kenapa ada, nah ini wilayah Indonesia itu ada di antara jalur pelayaran internasional. Di sana, di sini, di Selat Malaka. Antara ini kan India ya, kan asal muasal agama Hindu-Buddha kan di India. Nah, orang India itu dagang dengan orang Cina dari sini. Ini orang Cina gitu kan. Dagangnya di mana? Banyak di Selat Malaka. Nah, dari sini kemudian nanti dari sini kan ada banyak apa sih komoditas dagang yang nggak cuma didagangin dari Cina ataupun India, tapi juga wilayah-wilayah Nusantara. Di Indonesia yang paling banyak adalah si rempah-rempah yang banyaknya dari Maluku, beras dari Indonesia, dari Jawa dan lain sebagainya. Jadi alasan kenapa adanya kerajaan-kerajaan ini dapat disimpulkan bahwa karena utamanya karena adanya jalur perdagangan antara Cina sama India. Berarti yang A ya, lebih tepat daripada yang ini nomor 2 ya. Munculnya kerajaan Hindu-Buddha
karena meluasnya hubungan dagang dagang India Cina. Lanjut ke nomor 3. Yang ditanya di nomor 3. Menurut pendapat sebagian para ahli, kedatangan di Indonesia pertama kali sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Ayo, nih udah pernah di TO juga udah pernah nih. Ini bukti eksternal apa internal nih? Eksternal. Bukti yang berasal dari luar, maksudnya Islam. Kalau internal dari apa? Makam kan, kuburan ya. Makam siapa aja? Fatimah binti Maimun, Sultan Malik Al-Saleh, Maulana Malik Ibrahim. Ada yang dapat itu nggak kemarin? Nggak ada. Maksudnya tentang kerajaan Islam nggak ada? Nggak ada. Aku nggak ada. Teori masuknya Islam nggak ada? Nggak ada. Lupa ya? Bohong dulu ini. Ya, bukti eksternal masuknya Islam. Ada 2 yang asalnya dari abad ke-7. Yang pertama ada kronik atau berita Arab. Nah, yang kedua ada berita dari Cina. Dua-duanya ini menyatakan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia abad ke-7. Bedanya apa? Kalau yang berita Arab itu ditulis abad ke-7 dan menerangkan tentang kerajaan Zabat atau Sribuja di Nusantara yang melawan hubungan dagang dengan pengusaha atau pedagang dari Arab. Sedangkan kalau yang berita itu ditulis abad ke-15 oleh Mahwan ya, ditulis abad ke-15. Gitu. Jadi kalau misal abad ke-7 ya antara 2, tinggal Cina atau Arab gitu. Terus ada lagi berita apa? Berita Maroko, ada juga berita Eropa dari Marco Polo ya. Ini lebih ke Venesia aja deh negaranya ya, Venesia. Ada juga dari berita Portugis dari Tom Ayres. Portugis. Abadnya berapa nih? Kalau Portugis tuh datang ke Indonesia abad ke-16 Masehi. Marco Polo abad ke-15 Masehi, sedangkan Marco abad ke-3. Abad ke-4. Begitu, berarti jawabannya apa nih untuk yang nomor 3 tuh? Ya, berita Cina dari zaman dinasti Tang, lebih tepatnya itu ke Pahuan ya. Kalau yang B abad keberapa tuh? Kalau yang B abad keberapa? 11 kan Fatimah. 15. Kalau Sultan Malik Al-Saleh itu abad ke-3. Masa arus pembayaran dan kedatangan ajaran tasawuf nggak ada. Bukti berita Marco Polo tadi udah ya, ini Venesia abad ke-15, Ibnu Battuta abad ke-15. Oke. Lanjut nomor 4, berikut ini adalah dampak dari datangnya bangsa Portugis di Nusantara yang menyebabkan perubahan dalam bidang kecuali kuliner. Kecuali kan sih? Yang ditanya kecuali ya. Emang kuliner? Nah ini. Politik apa nih? Ada beberapa perubahan ya. Coba kita lihat apa pengaruh 03. Ini pengaruh. Ini pengaruh masuknya Portugis. Ini benar ada satu dari Portugis. Oke, pengaruh masuknya Portugis di Nusantara. Yang pertama, tujuannya ngapain? Jaga ekonomi kan? Berarti ada ekonomi ya. Ekonomi dia memonopoli perdagangan. Agama ada nggak? Nama tokoh penyebarnya Franciscus agama itu menyebarkan agama. Ya. Protestan ada si Belanda ya, menyebarkan agama. Terus apa lagi? Yang ketiga, God, glory, gospel, glory ya. Glory itu lebih di bidang politik.
Nah, iya betul. Jadi apa tujuannya? Yaitu untuk memperluas wilayah. Ya, itu benar nih, pokoknya nih. Nah, wilayah kekuasaan. Yang ada kuliner ya. Apa emang ininya Portugis nggak ada ya? Soto Portugis. Ada juga budaya. Kalau budaya ada. Nah, kalau budaya contohnya kayak musik keroncong. Nah, musik keroncong. Nama-nama nama-nama orang Portugis di Maluku masih dipakai, di Timor Timor, di NTT itu masih dipakai. Terus juga apa yang namanya bahasa tuh banyak banget yang mirip dengan Portugis. Contohnya kayak bendera ya, bendera itu asalnya juga dari Portugis. Terus keju kalau nggak salah juga dari Portugis itu ya. Nama Portugis dan kata serapan namanya gitu. Jadi bahasa Portugis itu banyak diserap menjadi bahasa Indonesia. Berarti nomor 3 lebih tepat ya kuliner ya. Seni itu milik budaya, Pak. Gimana? Seni itu milik budaya. Ya, seni itu budaya. Seni dan budaya. Oke. Nomor 5 nih, komisi yang dibentuk pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda untuk meneliti keinginan cita-cita pendapat berbagai golongan masyarakat di Indonesia tentang perbedaan tata negara dan kedudukan masyarakat terhadap Komisi Wisman. Tapi apa itu yang dinamakan Komisi Wisman dan kenapa Komisi Wisman itu ada? Itu dimulai dari adanya yang namanya GAPI, Gabungan Aksi Politik Indonesia. Singkatannya Gabungan Aksi Politik Indonesia. Dibuat atau diprakarsai oleh seorang tokoh bernama jalan ya, Muhammad Husni. GAPI ini adalah sebuah gabungan partai-partai politik di dalam Kostrad yang menuntut satu, Indonesia berparlemen. Apa tuh Indonesia berparlemen? Ini menuntut yang namanya Indonesia berparlemen. Pada waktu itu kita punya Dewan Perwakilan Rakyat namanya Kostrad. Kostrad itu tidak mempunyai suara di parlemen Belanda. Makanya GAPI itu menuntut Kostrad dirubah menjadi parlemen yang sebenarnya. Ya, menuntut menjadi parlemen dengan merubah Kostrad atau Dewan Rakyat Jujur, pakai masker. Menjadi parlemen yang sebenarnya. Ya. Gara-gara apa GAPI ini ada? Sebelumnya ada peristiwa namanya petisi Sutarjo. Karena petisi Sutarjo ditolak, Muhammad Sultan mengeluarkan yang namanya GAPI. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah ada aksi, ada reaksi. Aksi kita menuntut. Nah, reaksi Belanda gimana? Ada tanggapan dari Belanda. Tanggapan Belanda itu tidak langsung menolak tuntutan GAPI. Dia mau meneliti dulu aspirasi rakyat Indonesia itu gimana. Kemudian dibentuklah yang namanya Belanda membentuk sebuah komisi karena dikepalai sama Van Wisman, makanya dinamakan Komisi Wisman. Komisi Wisman ini bertugas untuk tadi meneliti aspirasi rakyat atau mengetahui aspirasi rakyat tentang tuntutan Indonesia berparlemen. Komisi Wisman untuk meneliti aspirasi rakyat terkait tuntutan GAPI. Jadi kayak Belanda itu nggak percaya masa sih rakyat Indonesia itu butuh parlemen gitu kan. Akhirnya kemudian dibentuk Komisi Wisman untuk terjun ke rakyat. Ternyata setelah terjun ke rakyat, karena Komisi Wisman didirikan oleh orang Belanda dan anggotanya semuanya orang Belanda, hasilnya adalah apa? Rakyat Indonesia sangat puas dijajah sama Belanda dan ingin tetap terus dijajah sama Belanda. Nah, akhirnya tuntutan GAPI ini ditolak karena hasil dari Komisi Wisman itu tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu ya? Jadi jawabannya kan tuh yang C ya, Wisman.
Nomor 5 kita lanjut. Oh, 6. Woi. Belum kan masih bisa. 3. Oh ini Bastian. Ya udah nggak usah nafas. 6. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Yang ditanya, keperluan minyak bumi merupakan salah satu penyebab invasi Jepang ke Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, Jepang pertama kali tiba di Tarakan. Kenapa di Tarakan, nggak di Gandul, nggak di Cinere? Belum ada gandul lah. Belum ada Gandul ya? Udah ada lah. Belum. Udah Depok. Udah ada Depok itu dari zaman Belanda. Oh Depok tuh katanya Indonesia kak? Hah? Presidennya tak aja. Depok dulunya ini. Ayu Ting Ting lahir tahun 92. Depok. Terus habis itu baliknya kan ribon gitu. Dan sejarah kota Depok. Nah intinya Jepang itu tiba pertama kali di Tarakan karena Tarakan itu banyak batu bara dan minyak bumi. Di mana minyak bumi dan batu bara adalah salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan Jepang dalam perang dunia. Yang menjadi alasan kenapa kan hal ini disebabkan adanya embargo minyak terhadap Jepang yang dilakukan oleh negara mana? Jepang ya. Ini adalah sebuah embargo itu berarti Pelarangan ekspor. Ini ada hubungannya dengan sebuah peristiwa namanya apa? Pearl Harbor ya? Pearl Harbor adalah sebuah peristiwa penyerangan militer atau serangan militer di Perang Dunia II ya. Serangan militer dari siapa? Dari Jepang ke siapa? Ke AS. Iya kan gini. Tanggal 7 Desember 1940. Nah, kenapa? Padahal tadinya Amerika Serikat dan Jepang itu sahabat bagi Jepang, kemudian berubah jadi musuh gara-gara apa? Ada sebabnya dong. Ini ada sebab dari peristiwa. Yang pertama, sebab utamanya gara-gara apa? Jepang melakukan kolonialisasi atau penjajahan siapa? China dan Korea. Nah, karena dia menjajah China dan Korea, Amerika Serikat merasa bahwa minyak bumi dan baja yang selama ini dikirim ke Jepang itu dijadikan sebagai alat untuk menjajah negara lain. Akhirnya Amerika Serikat melakukan embargo supaya mencegah Jepang memperluas ekspansinya. Embargo itu apa? Pelarangan AS melakukan embargo, pelarangan ekspor. Indonesia pernah di embargo sama Amerika Serikat juga pas zaman Habibie. Iya, karena masalah Timur Timur. Tapi senjata gitu. Senjatanya jadi di sana tidak dikirim di Indonesia. AS melakukan embargo atau pelarangan ekspor yang untuk ketika udah pelarangan ekspor minyak dan dengan alasan untuk mencegah invasi Jepang ke mana tuh, ke Asia Tenggara. Oleh karena itu nanti dibales oleh Jepang dengan melakukan serangan ke Korea Jepang. Sebenarnya ada alasan ketiga selain Jepang menjajah Cina dan Korea karena adanya satu namanya paham Hakoichi yang dianut oleh Jepang, yaitu sebuah 8 penjuru dunia dalam satu atap ya. Kan paham tuh apa? Apa sih kalau 8? Ya, maksudnya 8 penjuru dunia kan ada utara, selatan kayak gitu-gitu. Maksudnya penjuru dunia ini kalau di kepercayaan Shinto itu ada 8 jumlahnya. Nah, dia mau disatukan dalam satu atap, yaitu atap pemerintahan Jepang gitu. Ini yang seperti itu ya. Dalam peristiwa Pearl Harbor ini juga dikenal sebuah misi militer bernama Kamikaze ya. Judul lagunya Eminem untuk Kamikaze. Itu ya angin Tuhan ya. Angin Tuhan itu artinya adalah sebuah misi bunuh diri dengan membawa pesawat dan meledakannya secara langsung ke pangkalan Pearl Harbor. Berarti jawabannya apa nomor 6? AS ya? Ya. Oke, silakan mungkin bisa di foto dulu sebelum lanjut. Betul. Gimana sih? Ya, betul. Alasan banget sih. Sudah? Sudah? Tuh.
Keju. Salah. Salah ikan ya sama AA. Coba lu ini. Iya ya. Oh, ada yang di online ya? Paling Enggak, makanya ada yang online kan? Gue nggak tahu semuanya. Chris, Maya gimana Chris? Maya baik. Oh baik. Tadi mana ya makan. Oh, sosokan nggak ada orangnya. Ya, Maya. Lu ini Oke, kita lanjut ke nomor 7. Sama sih lu gunungnya. Nomor 7 ya. Yang ditanya di nomor 7 apa nih? Nomor 7 yang ditanya adalah kekalahan Jepang atas sekutu sudah didengar oleh golongan pemuda melalui radio ilegal sebelum Soekarno-Hatta kembali dari darat. Setibanya Soekarno-Hatta di Jakarta, tindakan pertama yang dilakukan oleh para pemuda adalah apa? Ya, ini kalau untuk menjelaskan ini, ya sudah kalian udah tahu ya tentang yang namanya kronologi proklamasi kan? Kronologi proklamasi kemerdekaan. diundur gua bisa ikut. Oke, kita mulai nggak terlalu jauh dari yang pertama, pemanggilan Soekarno-Hatta. Ini dulu ya, tanggal 6 dan 9 Agustus itu terjadi peristiwa apa tahun 45? Bom di mana? Hiroshima dan Nagasaki. Habis itu ngapain? Di tanggal 9 Agustus untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar tetap membantu Jepang melawan sekutu. Kemudian Marshal Terauchi, ya, janji kemerdekaan. Terauchi memanggil 3 tokoh ya, 3 tokoh RI, yaitu Soekarno, siapa? Hatta, siapa lagi? Siapa? Rajimingrat ke dalam Vietnam. Ngapain? Ngasih tahu kemerdekaan tanggal berapa ya? Untuk memberikan janji kemerdekaan. Tanggal berapa? Janji kemerdekaan 20. Janjinya itu tanggal 24 Agustus 1945. Udah senang pulang, woi kita merdeka tanggal 24 nih. Ya udah kita sidang tanggal 16. Di tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyatakan kalah pada kepada sekutu dan nggak mau ngomong-ngomong ke orang Indonesia. Kebetulan beritanya nggak sengaja didengar oleh Sultan Syahrir di radio BBC yang kemudian dia mengajak golongan muda untuk segera menemui Soekarno-Hatta dan meminta langsung memproklamasikan kemerdekaan. Tapi karena PPKI belum sidang, Soekarno-Hatta ya nggak bisa dong. Nunggu dulu lah besok sidang dulu baru kita putuskan. Akhirnya kemudian golongan pemuda kembali dan melakukan rapat. Dengan hasil rapatnya adalah memboikot sidang PPKI karena takut golongan muda itu takut kalau sidang PPKI dilaksanakan nantinya ternyata tetap nunggu Jepang gitu kan. Akhirnya nggak jadi merdeka kita. Makanya kemudian diputuskanlah Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok di tanggal 16 Agustus 45 itu peristiwa Rengas Dengklok. Terus juga kemudian setelah di Rengas Dengklok pun masih terjadi cekcok antara Soekarno-Hatta dan golongan muda hingga mau terjadi pertemuan daerah. Baru di sini ada peran dari Ahmad Subarjo ya.
Ahmad Subarjo itu kemudian menjaminkan dirinya sendiri sebagai jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan besok paginya, yaitu tanggal 17 Agustus. Setelah sepakat, Soekarno-Hatta dilepaskan dan dilaksanakan perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana tadi Semeda ya. Ini proklamasi. Oke, berarti jawabannya apa? Yang mana? Yang ya, menemui dan meminta Soekarno-Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi, tapi tidak mau, ya. Karena tadi alasan utamanya PPKI belum melakukan sidang. Akhirnya sedianya yang tadinya PPKI sidang tanggal 16, jadi tanggal berapa ada yang dapat kita bagaimana PPKI? Tuh, kita dapat ada 18, yang 18, 19, 22. Di singkat juga beberapa kali keluar ya sidang PPKI. Jangan sampai lupa. Oh iya, Oke, nomor 8. Lanjut ya, nomor 8 ya. Oh ya, nomor ini jawabannya dulu ya tadi ada. Nomor 8. Salah satu kesepakatan konferensi intern Indonesia antara pihak Republik Indonesia dan BRI pada tanggal 19 Juli 49 dalam bidang militer. Bidang militer ya. Ada beberapa kesepakatan dalam konferensi intern Indonesia. Konferensi intern Indonesia. Ini dilaksanakan setelah KMB apa sebelum KMB? Setelah setelah Royal Royal dan sebelum KMB. Jadi konferensi intern Indonesia ini adalah sebuah konferensi yang diadakan untuk menyamakan persepsi antara negara-negara dalam BRICS untuk menyelenggarakan KMB. Jadi ini kalau dapat didefinisikan ya, konferensi untuk menyamakan persepsi antara negara bagian BRICS untuk menghadapi KMB. Hasilnya apa aja nih? Ada beberapa hasil kesepakatan dari BRICS. Yang ditanya di sini adalah hubungannya dengan ketentaraan ya. Yang pertama, pemerintah BRICS itu membentuk yang namanya APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, ya, yang dijadikan sebagai angkatan bersenjata tertinggi dalam BRICS. Yang kedua, yang boleh punya tentara cuma RIS, negara-negara bagian itu dilarang, ya. Negara-negara bagian dilarang memiliki tentara. Jadi kewajiban atau yang mempunyai hak untuk memiliki tentara hanya pemerintahan RIS ya. Terus selain itu, selain di bidang militer juga disepakati beberapa hal. Di antaranya adalah menetapkan satu, ada bendera merah putih ya, merah putih sebagai bendera nasional. Terus selain itu apa, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Indonesia sebagai bahasa nasional. Terus satu lagi ada lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Indonesia Raya ya. Nah, berarti jawabannya apa nih? Nomor berapa? Apa A ya? Angkatan Perang adalah angkatan perang nasional. Terdiri adalah panglima tertinggi angkatan perang. Oh ya, ini betul. Ada juga ya presidennya tadi. Tadi jawabannya option yang lanjut ke nomor 9. Yo, nomor 9. Yang ditanya apa tuh?
Pada pelaksanaan sistem kultur Stalzo, pos pengeluaran terbesar pada masa anggaran belanja pemerintahan Hindia Belanda adalah anggaran untuk apa? Kultur Stalzo itu Dendels apa Pandenbos? Pandenbos ya. Kultur Stalzo kalau punya Dendels apa namanya? Dendels 1830 sampai 1870. 40 tahun adalah sebuah kebijakan tanam paksa, secara singkatnya ya, tanam paksa Pandenbos yang dilaksanakan gara-gara kas negaranya habis untuk memberi perang melawan Diponegoro dan perang melawan Prancis. Nah, kultur Stalzo ini dalam pelaksanaannya itu diberlakukan melalui beberapa aturan. Aturannya apa? Seperti tanah wajib ditanami tanaman ekspor, gagal panen yang tanggung jawab pemerintah, bebas pajak, waktu menanamnya tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Terus hasilnya semuanya harus diserahkan ke pemerintahan Belanda dan tanam paksa juga dapat diganti dengan bekerja selama 66 hari di pabrik-pabrik swasta milik Belanda. Namun pada pelaksanaannya nggak sesuai dengan aturan. Yang tadinya 1/5 jadi semuanya. Yang tadinya nggak bayar pajak jadi bayar pajak. Yang tadinya gagal panen jadi tanggung jawab pemerintah jadi tanggung jawab petani. Gara-gara adanya kultur prosedure. Jadi pemerintahan Belandanya yang tadinya kosong anggarannya kasnya jadi surplus gara-gara pelaksanaan tanam paksa selama 40 tahun. Seperti itu. Nah, yang ditanya di sini adalah apa pos pengeluaran terbesar? Oke, wilayah Indonesia itu subur. Makanya yang menjadi fokus utama kultur Stalzo itu adalah tanaman ekspor ya. Tanam paksa Pandenbos yang mewajibkan masyarakat menanam tanaman ekspor. Tanaman ekspor. Seperti contohnya tebu, cengkeh, kayu manis, terus kopi yang laku di pasaran internasional. Nah, ini ada pos pengeluaran terbesarnya adalah untuk belanja infrastruktur. Ya, pos pengeluaran terbesar adalah belanja infrastruktur. Ini sistem irigasi, ya bisa dibangun sistem irigasi, bendungan, ya, ataupun jalan untuk transportasi si barang atau hasil pertaniannya. Selain itu juga pos pengeluarannya digunakan untuk melakukan impor tanaman dan bibit. Terus juga melakukan program transmigrasi. Berarti jawabannya apa nih? Yang infrastruktur ya? Yang D. Betul. Hasil panen. Karena kita butuh Belanda itu butuh jalan, butuh irigasi, butuh bendungan untuk melakukan memperbaiki sistem perkebunan dan pertanian di Indonesia. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Ini materi tentang Orde Baru. Bisa ya? Orde Baru apa nih? Oh, reformasi ya? Ya, nomor 10 jejak pendapat yang diadakan oleh UNAMED. UNAMED itu kayak UNTEA di Irian Barat ya. Pasukan organisasi yang dibentuk oleh PBB untuk mengatasi masalah di Timur Timur. Ya. Kalau UNTEA itu di Irian Barat, ya. Menyebabkan lepasnya Timur Timur dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Benar. Nah, sekarang kakak tuliskan ini penyebab lepasnya Timur Timur. Yang pertama, kenapa Timur Timur bisa lepas? Satu, pastinya tidak terlepas dari kejadian reformasi tahun 1998. Terjadinya reformasi 1998 yang mengacaukan kehidupan ekonomi dan politik Republik Indonesia.
Nah, karena terjadinya reformasi ini, kemudian hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang di Timur Timur yang selama ini ingin melepaskan diri dengan melakukan demonstrasi, dan terjadilah pemicunya di sini ada yang namanya peristiwa Santa Cruz ya. Nggak dengar? Pernah? Apa tuh? Peristiwa Santa Cruz. Santa Cruz itu sebuah universitas di Timur Timur yang dimana pada waktu itu mahasiswanya demo di depan apa sih? Di depan universitasnya sendiri, kemudian diberondong senjata sehingga banyak korban jiwa. Nah, disitulah Indonesia dinyatakan melanggar hak asasi manusia karena TNI kita bertindak represif terhadap demonstrasi. Itu pas zaman Habibie malah. Itu terjadi tahun 98. Nah, dari terjadi peristiwa Santa Cruz ini, kemudian perhatian dunia internasional fokus pada Indonesia. Dari sinilah kemudian Amerika Serikat melakukan embargo, pelarangan ekspor senjata mereka ke Indonesia. Habibie ditekan oleh Amerika, oleh negara Australia, oleh negara-negara lain, mau nggak mau harus melaksanakan referendum atau diajak pendapat untuk tanya rakyat Timur Timur mau tetap gabung di Indonesia apa merdeka. Gitu. Nah, itu sebabnya ya, yang ketiga ya. Yang ketiga munculnya dukungan dari dunia internasional kepada Timur Timur untuk melaksanakan atau nama lainnya adalah jajak pendapat. Nah, dari situlah referendum itu dilaksanakan oleh UNAMED, ya. Jadi dilaksanakannya kita sampai UNAMED dengan hasil pada waktu itu 75,8% rakyat Timur Timur menolak otonomi dari. Jadi gini, di kertas suara di Timur Timur itu pilihannya bukan merdeka atau gabung Indonesia, enggak. Pilihannya cuma dua, yaitu menerima otonomi khusus atau menolak otonomi khusus. Kalau menerima otonomi khusus berarti dia menginginkan untuk bergabung dengan Indonesia. Kalau menolak, dia menginginkan untuk melepaskan diri. Ternyata 75,8% rakyat Timur Timur menolak otonomi khusus yang dicoba diberikan oleh Indonesia. Akhirnya mereka melepaskan diri. Jadi jawaban pernyataan satu benar nggak? Nah, sebab lepasnya Timur Timur mendapat dukungan secara konstitusional dari pasangan. Itu malah menjadi penyebab Habibie ditolak pidato pertanggungjawabannya karena dianggap tidak bisa mempertahankan keutuhan pasangan. Jadi jawabannya betul. C. Benar salah ya? C ya. Lanjut nomor 11. Sarkofagus. Nah, ini materi tentang praksara. Merupakan bukti adanya akulturasi budaya asli Indonesia dengan budaya India. Benar nggak? Sarkofagus. Apa tuh sarkofagus? Kubur batu. Sarkofagus itu adalah peti jenazah. Peti mati. Itu kopi. Jenazah. Peti anjir. Kalau sarkofagus itu berbentuk lesu. Kayak peti mani kan sekarang. Dari batu. So, gimana sih? Dari batu semua. Gitu. Jadi berbentuk lesung kayak perahu. Oh, jadi masih di Mayatnya selonjoran. Gitu. Kalau yang tadi kubur batu yang persegi panjang, dalam maruga itu yang kubus. Ya. Kalau peti jenazah berbentuk lesung namanya sarkofagus. Nah, ini perpaduan antara budaya Indonesia yaitu kapal dan dari India yaitu peti jenazahnya. Dan ini. Berarti nomor 1 betul ya? Oh, kalau nomor 2 kunci utama adalah sebagai alat untuk menjatuhkan nenek moyang. Ya? Yang untuk menjatuhkan nenek moyang apa namanya?
Enggak, sarkofagus itu dari aslinya sih zaman megalitik asli Indonesia. Tapi kalau Indianya mana ya? Terus. Berarti enggak ada, Kak. Berarti nggak ada, berarti salah ya? Salah. Balik. Ini asli megalitik berarti kan? Ini megalitik kan? Megalitik, kalau megalitik berarti asli Indonesia, nggak ada akulturasi. Sedangkan pendiri itu adalah fungsinya adalah untuk tubuh pemujaan. Jadi salah-salah apa? Ya. Oke, silakan bisa difoto sebelum kakak. Kalau jauh dari sini. Bang, ngeri kalau berdua 12 ini. Iya, Bisa berarti ya? Jangan mau kalau Apa? jangan mau kalau masih yang diskusi berdua. Iya, Sama? Dia kan. Sama Bastian. Lagi musim kawin kan Bastian. Wow. Ini kawin lari kan. Capek dong. Dua viralnya kayaknya ini adanya Renat. Tapi yang boleh jadi baik. Bahaya ini. Lu ambil sosial media. Wah. Bebas. Jangan malu-malu Pak. Beda simulasi ini. Seminggu aja. Simulasi ini. Masih aja. Ini deh lihat nih. Dia spidolnya dihirup aja. Oke. Masih lain. Kita lanjut ke nomor 12. Di sini ada penjelasan sebab akibat lagi. Peradaban kuno sebagaimana peradaban Mesir dan India muncul dan berkembang di wilayah Alutian. Atau Alutian kalau dia geografi. Nice. Nah, daerah aliran sungai ya. Nomor 11. 12 kan? Hah? 12. 12. Wilayah Alutian itu adalah wilayah daerah sekitar sungai. Pastinya bareng mulu buat. Wilayah Alutian. Wilayah daerah aliran sungai yang biasanya sangat subur. Contohnya Sungai Nil, Sungai Indus, Sungai Eufrat Tigris, Sungai Kuning Huangwo. Nah, kebanyakan peradaban itu ada di tepi sungai. Karena apa subur? Ya, aliran sungai yang subur. Karena subur biasanya jadi rebutan, makanya kebanyak terjadi perang di sana. Itu ya. Wilayah daerah aliran sungai yang subur dan biasanya menjadi pusat wilayah peradaban kuno. Nah, namun ada dampak negatifnya. Walaupun subur dan banyak diinginkan orang, tapi wilayah daerah biasanya sering banjir. Makanya biasanya ada beberapa, contohnya kayak di Sungai Huangbo itu ada beberapa kebijakan pemerintah kerajaan untuk membangun tanggul-tanggul untuk menahan si aliran sungai ini bisa membanjiri rumah-rumah milik. Berarti jawabannya apa tuh? B. B apa A? B. Itu kejahatan dari hasil panen. Ya, B ya. Ya, B. Nggak berhubungan sebab akibat. Malah harusnya itu kebalikannya ya. Iya Pak. Satu positif yang kita. Wah, ini berjuta-juta kali. Jatuhnya kabinet Sukman berakhir pada tanggal 3 April 52. Apa? C. MSA berarti jawabannya apa? C. Yang B dong. Penanaman bantuan luar negeri dari AS namanya MSA ya nggak? Iya. Nah, kalau C penerima dukungan itu siapa tuh? Ali Safo apa? Ali Safo 1 ya. Kalau Ali Safo 2 baru penarikan Dewan masuk. Nah, nanti kemarin udah ada yang nggak ada ya? Ada yang kayak gini ya? Ada. Tapi enggak itu. Yang Ali Sastro. Nah, jadi siapa tahu nanti dapat lagi ya. Jadi jatuhnya kabinet ini jangan sampai lupa. Gimana? Karena Aku malah keberhasilannya Kak. keberhasilan siapa? Si dia kayaknya Ali Sastro yang pertama.
Kalau pertama itu KKA. Kalau yang kedua membatalkan KMB. Kalau anti kolonialismenya? Anti kolonialisme imperialisme Ali 2. Iya, itu keberhasilannya apa? Anti kolonialisme membatalkan KMB. Konferensi Meja Bunda. Juanda dong. Cukup Juanda. Oh, Juanda deklarasi Juanda. Itu di kabinet siapa? Juanda. Oh iya, benar. Di Juanda. Kalau pertama Nasir jatuh gara-gara PP nomor 39 tahun 50. Sukiman karena NSA ya. Wiloko anak Tanjung menolak. Ali 1 penarikan dukungan. PNU Burhanuddin mengundurkan diri. Ali 2 penarikan dukungan Masyumi Juanda karena dekret Presiden 5 Juli 59. Nggak usah ngatur, saya udah berjuta-juta kali nama tuliskan. Lanjut. Oh, MS Juanda. Programnya siapa? Ali 2 dalam mengatasi itu anti kolonialisme. Dalam mengatasi kolonialisme. Itu gini. Pilihannya apa aja? Itu pilihan 1, 2, 3, 4 atau BCD? Deklarasi Juanda. Ya, udah pasti bukan dong. Ya, Namanya ke program Ali, kenapa ada di Ada RMS-nya. MSA Sukiman, berarti bukan. RMS. RMS tahun 50, kali 2 lah 5 berapa? RMS itu 1950. Ya, itu pemberontakan bukan kolonialisme. Atas, yuk. Kebijakan ekonomi terpimpin pada masa demokrasi terpimpin suatu manipul usdek dilakukan dengan cara manipul usdek. Manipul usdek itu berasal dari pidato Soekarno. Ada yang dapat pidato nggak sih? Judul pidato nggak ada. Judulnya adalah penemuan kembali revolusi buta. Di dalamnya terdapat manipul usdek, punya UUD 45, S-nya sosialisme, D-nya demokrasi terpimpin, E-nya ekonomi terpimpin, K-nya kepribadian bangsa. Di dalam manipul usdek itu intisarinya adalah ajaran Nasakom dan Resopim namanya. Nasionalis agama komunis dan revolusi sosialisme terpimpin. Yang intinya di sini ditanyakan adalah bagaimana cara menjalankannya. Menjalankan yang namanya manipul usdek. Pelaksanaan manipul usdek. Yang isinya adalah ajaran Nasakom ya. Ajaran nasionalis agama komunis pada zaman demokrasi terpimpin. Yang pertama dilakukan adalah dengan melaksanakan Dekon. Pernah dengar Dekon ya? Deklarasi ekonomi. Apa tuh? Pas zaman itu Indonesia menganut sistem ekonomi liberal. Karena Soekarno nggak suka liberalisme, dia beralih ke sistem ekonomi sosialis. Jadi ini isi dari Dekon. Siapa tahu ditanya isi Dekon apa? Perubahan sistem ekonomi liberal ke sosialis, di mana semuanya dikuasai oleh negara ya, bukan swasta, ke sosialis. Yang kedua, dengan cara ini melakukan devaluasi, nah betul, melakukan devaluasi. Devaluasi itu penurunan mata uang, devaluasi mata uang. Atau nama lainnya adalah deponering. Dia melakukan redenominasi. Dulu 1000 dikurangi nolnya jadi 2 kalau nggak salah. Jadi nilai 1000 jadi 10 rupiah. Tapi 10 rupiah itu sama dengan 1000. Tapi sekarang udah gitu juga kan? Itu udah dari zaman Orde Baru. Katanya mau digituin sampai sekarang nggak pernah. Kenapa nggak dilaksanakan? Sampai sekarang gitu. Alasan utamanya sih karena kan yang ngatur BI. Nah, BI itu harus kayak ada persetujuan dulu di DPR. Nah, yang persetujuan di DPR itu yang susah untuk melobi DPR-nya. Gitu. Ditakutkan juga pas zaman itu, pas zaman ini kan dilaksanakan deponering. Itu gagal karena kurangnya sosialisasi dari negara kepada masyarakat. Jadinya perekonomian itu yang tadinya udah nggak rasional tambah lebih buruk. Makanya terjadi hidrogenasi tahun 65. Paham ya? Jadi jawabannya 1-3 nih ya. Kalau menekan laju inflasi nggak ada gitu karena manipul usdek itu dilaksanakan sebelum adanya inflasi itu. Malah ini manipul usdek itu nanti menjadi penyebab terjadinya
inflasi itu. Berarti jawabannya satu. Penyebabnya bukan malah awalnya, bukan barang terjadinya. Tiga jawabannya apa tuh? B ya. 15. Woi, ini peristiwa malari coy. Apa nih? Penanaman modal asing. Ya, PMA kan? Iya. Terus jawabannya apa berarti? Satu doang. Satu doang nggak mungkin karena satu pasti pasangannya sama 3. Kalau kamu yakin nomor satunya benar, pasti nomor 3-nya benar. Tapi harus kita cek nomor 2. Ya kan? Kita cek nomor 2 pengangkatan Ali Murtomo sebagai asisten pribadi Soeharto. Nggak ada hubungannya dengan PMA. Malari. Malari itu hubungannya dengan kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan penanaman modal asing. Sekarang namanya Omnibus ya. 1-3 ya. 1-3 apa tuh? Kan 2019 sempat. Tuh 10 menit lagi ya. Sempat gaspol ya. Wah ini kita lanjut ke nomor 2019. Simak 2019. Cepat nih. Yo, nomor 1 kita menurut let's go. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik penelitian. Kecuali yang ditanya. Dana yang tersedia untuk melaksanakan. Benar sih. Dana? Ketersediaan data iya. Rencana jangka waktu iya, latar belakang informan iya. Dana yang tersedia dalam melakukan proses penelitian. Tantangan kesimpulan yang akan dibuat setelah melakukan. Oke. Nah, ini jawabannya yang dana itu penting untuk menentukan penelitian kalian bisa selesai atau enggak. Kalau kesimpulan itu bukan di awal. Menentukan kesimpulan yaitu ketika dia sudah mengajukan judul dan lain sebagainya. Itu baru di situ ada hipotesis rancangan kesimpulan. Jadi dari pandangan kalian sebelum melakukan penelitian, hipotesisnya apa nih? Kesimpulannya apa penelitian kalian gitu. Baru hipotesis kalian atau kesimpulan awal kalian nanti di cross check dengan adanya penelitian. Gitu. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang lebih E ya. Daripada yang apa tadi? Ini ya. Udah ya tadi hasil. Punya MB. Ayo dijauh. Lanjut ya. Nih, kepercayaan animisme masyarakat praaksara Indonesia ditandai dengan adanya apa? Animisme apa sih? Kepercayaan nenek moyang. Kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Apa itu nenek moyang? Hah? Kepercayaan nenek moyang. Kenapa? Kalau nggak pakai moyang, kepercayaan nenek dibilang nggak pakai moyang maksudnya. Sorry. Menjelaskan bahwa pendahulu lah itu. Nah, kepercayaan nenek moyang ini di apa ya? Ini dilaksanakan sabarnya. Ini dengan hanya bintang ini, Bro. Biasanya ya pemberian sesaji kepada yang Oke, coba kita praktek. Kalau option A benar nggak tuh? Tradisi penyelamatan batu berupa obelis. Salah ya, obelis itu ada di Mesir untuk memuja dewa Amon-Ra. Kalau yang B, coba yuk. Kepercayaan terhadap dewa-dewa itu maksudnya ke politeisme bukan animisme ya. Konsep dewa raja itu juga di politeisme tapi dia lebih di bidang pemerintahan bukan kepercayaan. Tata cara penguburan mayat ini hubungannya pasti dengan yang namanya arwah. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Tata cara. Tata cara penguburan mayat. Oh, itu yang D. menggunakan waktu. Mayat dengan menggunakan waktu contohnya 7 harian itu. Masa penguburannya langsung tapi ada upacaranya seperti alur agak gak. Ini ada orang ini loh. Iya, Ada yang namanya upacara 7 harian 40 harian
panggilan ya. Holding pada MP. Nah miring jadi. Aisor. Wah, dong sisa rusak lagi. Apa? Orang fisik. Wah, Lanjut. Nomor 3. Ayo saya nomor 3 saya. Kita habisin nih. Wah ini penandatangan kekalahan Jepang terhadap sekutu dilakukan di atas kapal perang USS Missouri pada tanggal 2 September 45 pada saat itu. Yang Jepang kalau kaisarnya nggak ikut tanda tangan. Sabar dah bro. Dia Kumakichi Harada bukan? Umaikichi Harada itu yang mendirikan itu. Kalau Kaisar beneran ada nih. dia nggak ikut. Kaisarnya nggak. Iya. Mandrong mengurusi kita itu jawabannya yang D. Menlu. Soalnya kalau Hiroshima Mura itu bukan yang ada di sini tapi dia di perjanjian Kalijati ya. Yang kaisarnya. Yang Legend Hiroshima Mura itu di perjanjian Kalijati. Kaisarnya nggak tanda tangan, yang tanda tangan itu militernya. Soalnya kan yang berperang itu adalah yang di. Tapi diwakili oleh men yang D ya. Lanjut ke nomor 4. Yuk kita lanjut yang nomor 4. Tujuan nasionalisasi di Jawa Cebeng pas zaman siapa kalau nasionalisasi di Jawa Cebeng? Bukannya itu tahun 46 ya? Siapa? Nasionalisasi di Jawa Cebeng. Itu adalah keberhasilan dari Alibaba. MSA Sukiman. Nah, Sukiman itu yang melakukan nasionalisasi di Jawa Cebeng. Ya betul. Yang ditanya di tujuannya kan di Jawa Cebeng dirubah jadi apa? Bank Indonesia itu dijadikan nanti sebagai BI. bank sirkulasi dan pemerintah perekonomian pemerintah ya. Jol. Ada nih, pada bulan Juli 59 kabinet beliau dibutuhkan dengan kabinet kerja yang program disebut dengan program itu dengan tri program ya, tri program Universitas aja ngomongin dulu. program Universitas Trilogi. Trisakti ada. Trilogi ada trilogi pembangunan di Orde Baru. Hal ini tri program itu adalah kabinet kerja. Ini program kabinet kerja. Kabinet kerja. Kabinet kerja inilah yang nanti ada menjadi kabinet di zaman demokrasi terpimpin yang nanti diganti dengan kabinet Sikora. Dari jawaban yang tepat nomor 5 apa? B. Apa? Kayaknya Salah. Oh. Delay. Kawaii. Suara kita. Coba aja sih yang lain. Lanjut kita ke nomor 6. Ayo, salah satu pemimpin reptilin yang jadi ditangkap saat melakukan perlawanan terhadap deklarasi Bali atau gerakan integrasi Timor. Sanana Gusmao ya. Nomor 6. D. Deklarasi Balibo itu apa sih? Deklarasi Balibo itu adalah sebuah deklarasi partai-partai politik di Timor Timur untuk mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah RI. Ya, ini deklarasi partai Timor Timur untuk masuk ke NKRI. Makanya nanti dari deklarasi Balibo itu muncul operasi Seroja untuk mengintegrasikan Timor ke Indonesia. Itu ya. Berarti nomor 6 jawabannya sangat betul. Jadi deklarasi Balibo ini ditolak oleh Partai Fretilin, yang dipimpin sama Sanana Gusmao yang nantinya menjadi presiden pertama. Oke, lanjut nomor 7. Ada yang bisa jawab? Tugas utama Presiden B.J. Habibie hubungannya pasti dengan krisis ekonomi ya. Oke. 8. Kebudayaan Yunani pernah mencapai masa kemasan. Itu kebudayaan Yunani mulai singgah wilayah mana? Sampai ke Persia, kuno ya. Yang Itu babi.
Nomor 9, insiden terdapat UTBK ada ya? Adalah insiden ketika Amerika Serikat mencoba untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro dengan cara membantu orang-orang Kuba di perantauan untuk menyerbu Kuba. Betul. Yang B ya? Gue dapetnya itu perang Teluk 3 lah. Yang A ya? 10. Dalam perjalanan sejarah Indonesia memiliki pola dasar yang sama yaitu terbuka dan akomodatif, benar nggak? Betul. Betul. Sebab akomodasi budaya hanya berlaku di depan. Akomodasi terdiri di sekitar ya. Itu jawabannya. 11. Perang yang dikorbankan perang Luku Pangeran Luku dari Tidore pada akhir abad ke-18 berusaha melawan dominasi Belanda di kawasan Maluku dan Papua. Betul. Jadi si Pangeran Luku bapak namanya Sultan Jamaluddin, karena Sultan Jamaluddin itu menolak monopoli perdagangan, ditangkap sama Belanda dari pengasingan ke Batavia. Yang lawan. Kita lanjutin ya. Luku berusaha menjadi dengan penguasa lokal Halmahera, Seram, dan Raja. Betul. Selain itu dia juga mengadu domba antara Inggris dan Belanda. Jadi jawabannya yang B ya. Itu bukan sebab perang, karena sebab perangnya tadi kenapa? Sultan Jamaluddin diasingkan ke Belanda. Ya. 12. Beban finansial yang berat sudah dan perang Jawa menjadi mobil karena tadi kosong ya. Sebab Jawa harus menanggung beban karena menjadi sumber utama, itu akibat bukan sebabnya. Tapi betul jawabannya ya. 13. Di beberapa pusat kerajaan di Indonesia biasanya masjid dibangun dengan kotak dan ciri berat alun-alun, bergaya asik bangunan Hindu Buddha, ya, masjidnya atapnya tumpang ya, terdapat tempat bagi sultan, berlantai banyak enggak? Jawabannya 14. Istri sedang, semua memiliki perbedaan pendapat beberapa organisasi lain. 1, 2, 4. Ini jawabannya 1, 2, 3 jawaban. Aisyah dan Persatuan Muslim Indonesia. Kalau yang 4 itu adalah hasil dari Kongres Perempuan yang pertama, perkumpulan istri dulu. Ya, jadi si istri itu yang menolak kami. Sedangkan 1, 2, 3 itu Kongres apa kan? Kongres Perempuan pertama. 1, 2, 3 itu bukan mendukung ya, melegalkan poligami. Jadi dia nggak menolak poligami, tapi menganggap bahwa poligami itu adalah syariat Islam yang nggak boleh ditolak. Nah, itu sedang itu ketika Kongres menolak, pokoknya nggak boleh poligami gitu. Hanya dia walk out ketika Kongres Perempuan ini bertolak. Oke, lanjut terakhir nomor 15. Pada tanggal 21 Agustus 45 dibentuk lembaga keuangan namanya adalah Pos Kemerdekaan. Jawabannya yang B ya. Oke, dari semua yang kalian jawab dapat dicatat. Kalau tidak ada, terima kasih atas pengalaman.